Takuya adalah seorang pemuda yang baru lulus kuliah, dan sekarang bekerja di sebuah perusahaan bernama JTC, yang fokus pada pariwisata di Jepang. Seperti pekerja baru pada umumnya, hidupnya penuh tekanan. Setiap hari dia harus menghadapi banyak klien, dan ketika pulang, dia hanya bisa makan makanan sederhana yang dipanaskan ulang. Suatu hari, Takuya menyadari bahwa ada seorang senior bernama Rika yang sering melihatnya dengan tatapan dingin. Hal ini membuat Takuya merasa minder, karena dia pikir Rika tidak menyukainya. Tapi ternyata, anggapannya salah. Rika sebenarnya kagum dengan kerja keras Takuya. Di kantor, atasan mereka mengumumkan bahwa akan ada pegawai yang dipilih untuk bekerja di tempat wisata di Antartika. Takuya panik mendengar ini karena dia tidak ingin meninggalkan Jepang, terutama kucing peliharaannya. Hanya alasan seperti menikah atau sakit berat yang bisa membuat seseorang tidak dipilih. Suatu malam, Takuya bertemu Rika di jembatan, dan Rika mengusulkan ide menikah tiri agar mereka berdua tidak perlu pergi ke Antartika. Takuya setuju karena dia juga tidak ingin meninggalkan kucingnya. Mereka lalu memberitahu atasan bahwa mereka akan menikah. Berita ini membuat semua orang di kantor senang, dan mereka bahkan merencanakan pesta untuk merayakannya. Namun, Takuya dan Rika merasa bersalah karena telah membohongi teman-teman mereka. Setelah pesta, mereka mulai canggung satu sama lain. Rika pun memberi Takuya sebuah cincin agar pernikahan tiri mereka terlihat lebih meyakinkan. Masalah mulai muncul ketika Takuya menerima telepon dari seseorang yang tahu tentang pernikahan tiri mereka. Takuya panik dan memberitahu Rika. Tidak lama kemudian, seorang teman kantor bernama Gonda mengajak Takuya berbicara. Takuya mengira Gonda adalah orang yang tahu rahasia mereka. Tapi ternyata Gonda hanya ingin mampir ke rumahnya. Takuya dan Rika lalu berpura-pura menjadi pasangan yang tinggal bersama. Ketika Gonda datang bersama teman-temannya, Takuya semakin stres, tetapi semuanya berjalan lancar. Setelah pesta selesai, Takuya dan Rika merasa lega. Hari berikutnya, Rika bertemu dengan ayah Takuya yang datang ke kantor setelah mendengar gosip pernikahan mereka. Rika mencoba menutupi kebenarannya, tetapi Takuya akhirnya dipanggil untuk bertemu. Ayahnya mengatakan bahwa jika Takuya ingin menikah, dia harus meminta restu dari keluarganya di kampung. Takuya bilang ke ayahnya kalau dia akan pergi ke kampung halaman untuk meminta restu keluarga. Tapi masalah baru muncul di kantor. Atasannya, Asako, memberinya tugas berat, menemani seorang putri dari kerajaan Litburg yang sedang berkunjung ke Jepang. Sialnya, Takuya mendengar rumor kalau putri ini suka menggoda pria muda. Ketika bertemu, ternyata putri Claudia ini terlihat seperti gadis cantik biasa. Takuya mengajaknya keliling tempat wisata, dan Claudia tampak sangat menikmati waktu bersama Takuya. Sementara itu, di kantor, Rika mendengar tentang Takuya yang sedang bersama Claudia, dan dia jadi merasa cemburu. Rika akhirnya mendatangi rumah Takuya setelah kerja, tapi dia kaget melihat Takuya dan Claudia bersama di dalam kamar. Rika berpikir yang aneh-aneh, tapi Claudia menjelaskan kalau Takuya pria yang setia. Bahkan, Takuya menolak ajakan Claudia dengan alasan dia sudah punya pasangan, walaupun sebenarnya pasangan tiri. Mendengar itu, Rika jadi salting. Claudia pun pamit pulang, meninggalkan hadiah untuk Takuya sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, Rika juga memberikan batu kesayangannya kepada Takuya. Melihat hadiah itu, Takuya merasa terharu, dan dia mulai menyadari kalau kehadiran Rika berarti banyak baginya. Tapi masalah belum selesai. Takuya mendapat telepon dari pria misterius yang memintanya membawa Rika ke kampung halamannya. Sebelum pergi, Takuya menitipkan kucingnya ke klinik hewan. Rika juga mulai teringat kenangan bersama ibunya saat dia menyiapkan barang-barangnya. Mereka akhirnya naik pesawat ke desa Aso, kampung halaman Takuya. Dalam perjalanan, mereka salting melihat satu sama lain. Rika bercerita kalau dia pernah ke desa Aso waktu kecil bersama ibunya. Sampai di bandara, mereka bertemu nenek Takuya yang sedang berjualan. Sebelum ke rumah ayah Takuya, nenek mengajak mereka beristirahat di rumahnya. Rika yang penasaran malah ikut membantu nenek bekerja di ladang melon. Nenek bertanya apakah Rika calon istri Takuya, tapi Rika malah pingsan karena kaget. Takuya membawanya masuk ke rumah, dan di sana dia bertemu ayahnya. Takuya memutuskan untuk jujur kepada ayahnya bahwa dia tidak akan menikah dengan siapapun. Ayahnya marah dan kecewa, tetapi adik-adik Takuya tidak terlalu mempermasalahkan, karena mereka tahu alasan Takuya melakukan itu, agar dia tidak pergi ke Antartika. Setelah makan malam, Takuya masuk ke kamar Rika yang sedang beristirahat. Mereka berbicara tentang apa yang terjadi, dan Rika mengajak Takuya melihat pemandangan desa Aso di malam hari.
Saat di luar, seekor katak melompat ke arah Rika, membuatnya terjatuh ke pelukan Takuya. Mereka hanya bisa terdiam, salting, sambil menahan perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Sepertinya, Takuya ingin mengungkapkan perasaannya kepada Rika.